Shalom, Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini berbicara mengenai proses menuju zaman langit dan bumi yang baru, atau boleh kita beri judul juga menuju kota Yerusalem baru. Biasa orang Kristen suka bilang sampai bertemu di Yerusalem baru. Nah, jadi mari kita melihat dulu urut-urutannya ini dari kitab Wahyu, seluruh kitab Wahyu, tapi kita ambil aja beberapa poin di situ supaya kita bisa melihat perjalanannya menuju Yerusalem baru ya. Dan kita juga harus tahu Yerusalem baru itu kota jasmani atau orang ya. Mari kita melihat dulu ya. Saya akan mulai dulu dengan surat Yakobus pasal 1 ayat 18 yang berbicara mengenai buah sulung ya. Ini versi LT ya, yang menentukan agar kita menjadi suatu buah sulung dari ciptaannya. Dia telah melahirkan kita melalui firman kebenaran. Jadi siapa yang dilahirkan oleh firman kebenaran, artinya Kristen lahir baru, itu ada buah sulungnya, artinya yang matang lebih dulu ya. Kalau petani di Palestina itu tahu itu, kalau buah sulung itu pasti diambil duluan, sebagian kecil aja itu biasanya. Dan itu harus dipersembahkan sebenarnya kepada Yahweh itu untuk peraturan hukum Taurat ya. Nah, buah sulung ini orang-orang Kristen yang pemenang, nanti di kitab Wahyu dijelaskan siapa itu buah sulung itu ya. Mari kita melihat dulu ya. Ini urut-urutannya supaya kita tahu ya bagaimana kita menuju nanti ke Yerusalem baru itu ya. Yang pertama kita melihat pasal 2 pasal 3 ini berbicara soal pemenang. Jadi dalam kekristenan ada yang kalah, ada yang menang ya. Perhatikan di pasal ini, gereja ada 7 gereja ini representatif dari seluruh gereja setiap zaman. Itu ada tiap zaman tuh ada para pemenangnya. Ingat ya, para pemenang bukan orang-orang hebat ya dalam kekristenan yang tampil yang enggak. Karena dalam kekristenan di sini pasal 2 pasal 3 ada 3 ajaran palsu yang merajalela yang sudah diterima oleh dunia kekristenan, yaitu Jezebel, Bilian dan Nikolaus. Nah, orang-orang yang pemenang itu orang-orang yang ambil bagian dalam ketiga ajaran palsu itu. Oke ya, para pemenang ini yang namanya buah sulung ya, yang matang lebih dulu ya. Kemudian di pasal yang ke 12 ya. Nah, langsung kita loncat ke pasal 12. Ini ada perempuan yang melahirkan putra-putra Elohim ya. Ini perempuan beda dengan yang di perempuan yang di Wahyu pasal 18. Nah, nanti kita melihat ya, perempuan yang di Wahyu pasal 12 inilah para pemenang yang melahirkan putra-putra Elohim. Sementara perempuan yang di Wahyu 17-18 itu yang dunia kekristenan yang gagal, yang dihakimi, dan bahkan umat Tuhan harus keluar dari situ. Ya, nanti kita lihat ya. Pokoknya di pasal 12, perempuan pasal 12 itulah buah sulung, para pemenang. Jadi kitab Wahyu itu menguraikan buah sulung dalam berbagai cara dia ya. Nah, kemudian di pasal 14 ya, ada tertulis di ayat 4-nya ya, pasal 14 4 ya. Itu dikatakan mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, maksudnya dengan perempuan-perempuan Wahyu pasal 17-18 itu ya. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai, di sini cuma bukan korban sulung, terjemahan Elohim sebenarnya buah sulung ya bagi Elohim. Nah, ini kata lagi buah sulung, yaitu orang-orang yang mengikuti Yesus Kristus kemana saja. Dia nggak ikutin ritual, nggak ikutin denominasi, nggak ikutin aliran apapun. Dia mengikuti aja pimpinan Kristus dalam batin. Kemana dia pergi? Hari ini mau ke sini, besok mau ke sini. Itu dia para buah sulung itu ya, para pemenang gereja. Kemudian di sini dikatakan ada tuaian di bumi. Ya, jadi buah sulung dijelaskan dalam berbagai aspek agar jelas dia siapa itu buah sulungnya. Di sini dikatakan buah sulung itu yang dituai lebih dulu ya. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi. Nah, ini bumi itu kan simbol ya daripada gereja. Sementara kalau laut itu simbol daripada orang-orang yang belum bertobat tuh, laut yang bergelora, lautan manusia dan sebagainya ya. Ini dituai dulu yang udah matang di bumi ya. Gereja di zaman gereja itu dituai dulu yang udah matang. Inilah dia buah sulung ya. Kemudian ini dia ya. Sebelum kita masuk ke Yerusalem baru, ini ada penghakiman dulu pasal 18 terhadap dunia kekristenan. Jadi ketika Yesus datang yang kedua kali, Yesus datang untuk menghakimi dunia kekristenan, bukan untuk mengangkat kita ke surga nun jauh di sana, nyanyi-nyanyi di sana, bukan begitu. Yesus datang untuk menghakimi kita. Makanya di situ dalam dalam Matius ada perumpamaan gadis bijaksana, gadis bodoh, ada perumpamaan talenta, ada perumpamaan hamba jahat, hamba baik. Itu semua orang Kristen yang akan dihakimi, dan ada yang diterima, ada yang tidak.
yang diterima itu yang tentu yang buah sulung yang udah matang duluan, gadis bijaksana itu yang diterima. Hamba talenta yang punya 5 dan 2 itu yang diterima. Ya hamba yang baik, yang setia itu yang diterima. Yang lainnya itu orang Kristen juga itu, tapi itu belum siap. Belum boleh memerintah, karena ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, dia itu mau menegakkan kerajaannya di bumi selama 1000 tahun kalau di kitab Wahyu ini. Nah, di sinilah makanya dibilang pasal 20 ayat 4 di sini dikatakan, aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atas. Ini buah sulung nih ya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Jadi buah sulung itu di zaman berikut, di zaman kerajaan 1000 tahun diberi kuasa, otoritas untuk menghakimi. Ingat ya, menghakimi bukan artinya memvonis saja. Menghakimi itu artinya pemulihan ya. Yesaya 26 ayat 9, apabila engkau menghakimi bumi, maka bumi akan mengenal, penduduk bumi akan mengenal kebenaran. Jadi buah sulung itu, buah sulung gereja itu adalah di zaman berikut dia akan menjadi imam-imam dan raja-raja, menghakimi, diberi kuasa untuk menghakimi ya. Nah, sementara dunia kekristenan secara umum itu Wahyu pasal 17-18 itu akan dihakimi ya, dihakimi karena sistem itu dikuasai iblis itu ya. Banyak orang pikir dunia kekristenan itu dikuasai siapa? Dunia itu sistem, istilah Johannes itu penguasanya iblis. Dialah yang membuat ajaran Jebel, Bileam dan Nikolaus yang diterima dalam kekristenan ini, yang sehingga di situlah bermain uang, gaji, bermainlah di situ apa? Jabatan, hierarki, bermain juga di situ hormat manusia. Itu semuanya dari setan ya. Tapi orang Kristen merasa dia nyaman kayak orang Israel di Mesir. Nyaman dia. Karena di situ kan selain kerja keras, perbudakan, tapi juga ada di situ bawang pre, semangka atau daging sehingga orang Israel yang jangan dikeluarin dari masjid mau balik lagi. Karena dia rasa ada enaknya juga di masjid. Dia memang ada di dunia ini ada kenikmatannya itu yang apa ya. Tapi jangan salah ya, bukan iblis yang ngasih kenikmatan itu ya. Iblis menyalahgunakan itu. Oke. Di Wahyu pasal 18 barulah kita masuk kepada Yerusalem baru ini. Setelah buah sulung memerintah selama 1000 tahun, masuk dia satu zaman. Di sini disebut zaman langit dan bumi yang baru. Di sinilah Yerusalem baru itu. Mari kita baca dulu ya. Pasal 21, ini kan langit bumi baru pasal 22. Mari kita baca nih. Wahyu pasal 9 ya. Maka datanglah dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir. Ini cawan yang ketujuh inilah yang menghakimi dunia kekristenan. Nanti kalau sudah baca di pasal 17-18 itu ya. Nah, ini salah satu daripada malaikat itu ngomong sama Rasul Yohanes, mari sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Nah, siapa ini ya? Terus ayat 10-nya, lalu dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan dia menunjukkan kepadaku kota yang kudus. Inilah dia Yerusalem baru. Jadi Yerusalem baru bukan kota jasmani, tapi Yerusalem baru adalah mempelai anak domba. Sudah baca baik-baik ya. Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai 10, renungkan itu. Malaikat itu bilang sama Rasul Yohanes, "Sini aku tunjukkan kepadamu mempelai anak domba." Begitu Rasul Yohanes dibawa, ditunjukinnya kota Yerusalem baru. Berarti kota Yerusalem baru adalah mempelai anak domba. Orang ya. Nah, siapa ini mempelai anak domba? Sudah lihat ini malaikat ini setelah selesai dia menghakimi ya. 7 malapetaka itu termasuk yang cawan ketujuh itu menghakimi dunia kekristenan. Baru dia ngomong, nih hasilnya nih, mempelai anak domba ya. Jadi dengan kata lain mempelai anak domba itu adalah orang-orang Kristen hasil daripada penghakiman malaikat ini atau penghakiman buah sulung itu. Jadi sudah di zaman pembagian zaman ya. Setelah kedatangan Yesus itu datang itu baru kerajaan 1000 tahun. Itulah dia buah sulung memerintah. Kemudian setelah dua sulung memerintah, menghakimi, termasuk menghakimi dunia kekristenan, barulah nanti datang mempelai anak domba. Kemudian setelah mempelai dunia kekristenan diselamatkan, barulah setelah dunia kekristenan jadi mempelai anak domba ini melayani lagi, menawarkan air hidup ya, sampai nanti tidak ada lagi maut, upah dosa itu. Wahyu pasal 21 ayat 4 ya, tidak ada lagi maut. Jadi urutannya itu jelas itu kelihatan ya. Yang penting sekarang di sini sebagai penutup lah simpulan. Semoga kita ini mendapat kasih karunia untuk ditentukan sebagai buah sulung. Perhatikan Yakobus pasal 1 ayat 18 tadi yang kita baca. Yang telah menentukan. Jadi menjadi buah sulung bukan soal saudara dan saya hebat atau apa. Enggak, bukan saudara dan saya hebat dalam belajar Alkitab. Bukan.
Itu soal apakah kita ini ditentukan Tuhan untuk menjadi buah sulung gereja atau tidak. Nah ini ya. Jadi semoga kalau kita ditentukan menjadi matang lebih dulu, kita siap untuk memerintah ketika Tuhan Yesus datang kedua kali di bumi ini ya. Kita dengan tubuh kemuliaan kita memerintah 1000 tahun. Kalau kita ditentukan sebagai buah sulung ya, kalau enggak ya tunggu dulu, kita diproses lagi tuh sampai nanti zaman langit baru zaman langit dan bumi baru di situ kita menjadi mempelai anak domba dan kita melayani juga ya. Jadi semoga lah ya sharing saya singkat ini ya, semoga kita menjadi kelompok buah sulung ya, sehingga kita bisa melayani ketika Tuhan Yesus datang, kita melayani ya. Jangan mimpi-mimpi deh ya, Tuhan Yesus datang yang bawa saudara ke sorga nun jauh di sana nyanyi jangan, itu cerita-cerita dongeng, itu bohong, itu nggak ada di Alkitab itu ya. Saudara lihat ya, pelajari kita bayi pelan-pelan, itu gampang kok kalau emang kita ya kasih karunia ya untuk bisa menjadi buah sulung ya. Haleluya, amin.